Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan statistika. Baik, biasanya soalnya seperti ini misalnya. Kita lihat dari diagram lingkaran di bawah ini tercatat jumlah penduduknya 45.000. Nah, ini adalah kata kuncinya. Maka banyaknya penduduk yang bermata pencarian pedagang. Pedagang itu sekian di sini tempatnya. Pedagang kita tahu, petani jumlahnya 160 derajat. Kemudian pegawai 20 derajat. Ini pegawainya ada 20 derajat. Kemudian pengusaha 40 derajat. Buruhnya 60 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan ada 288 derajat. Terus kemudian dengan demikian cara menentukannya, kita jumlah seluruhnya adalah 360 derajat dikurangi sama dengan 74 derajat. Nah, nantinya pembahasannya adalah 72 derajat dibagi 360 kali 45 sama dengan 9.000. Nah, seperti ini ya, 90.000. Oke, itu adalah soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, misalnya ada soal seperti ini. Jumlah penduduk suatu daerah keseluruhannya berjumlah 6.000. Berdasarkan tingkatan pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran di bawah ini. Persentase penduduk, ini persentasenya yang ditanyakan. Yang tingkat pendidikannya adalah SD itu berapa persen. Nah, kita tahu bahwa kita tentu saja seperti biasa dijumlahkan terlebih dahulu. Ya, jumlahkan terlebih dahulu jumlah penduduk, kata kunci adalah jumlah penduduknya ini 6.000 ini. Kemudian setelah itu yang SMK ada 1.100, kemudian yang sarjana ada 400, SMA ada 1.000, SLTP ada 1.200. Kalau dijumlah keseluruhannya yang ini ada 3.750, sehingga dengan demikian yang SD ini ada 2.205. Kalau 6.000 dikurangi dengan 3.750. Dengan demikian sebenarnya adalah ya jumlah SD dibagi dengan 6.000. Yang menurunkan SD sekian, 2.250 dibagi dengan 6.000 kali 100% sama dengan 37%. Seperti ini ya. Seperti itulah cara menentukannya. Ini untuk soal nomor 2. Selanjutnya bagaimana dengan soal, kalau ada soal seperti ini misalnya. Data berikut menunjukkan banyaknya responden mengenai merek laptop yang disukai mahasiswa salah satu perguruan tinggi terkemuka. Jika banyaknya responden ada 250 mahasiswa, maka yang ditanyakan adalah persentase yang menyukai merek laptop A. Ini ada A sebanyak N, ini jumlah mahasiswanya. Ingat, kita harus tahu jumlah keseluruhannya dulu, ada 250, sedangkan ini ada 42 laptop E dan seterusnya. Nah, kita dengan demikian kita harus menentukan N terlebih dahulu. Berapa N-nya? Tentu saja ini harus B, C, dan E-nya. B, C, D, E-nya kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya. Yang 36 B itu kemudian ada 34, yang C, yang D 88, yang E ada 42. Kalau dijumlahkan seluruhannya B, C, D, dan E, B, C, D, dan E adalah ada 200. Sedangkan keseluruhannya ada, tadi ingat, 250.
Nah, dengan demikian yang suka merek A itu ada 50. 250 dikurangi dengan 200. Ya, kita tahu berarti persentase merek A adalah 50 dibagi keseluruhan, yaitu 250 kali 100% sama dengan 20%. Ya, seperti itu cara mencarinya. Kemudian lanjut soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Diagram batang ini menunjukkan produksi pakaian yang dikelola oleh Bu Rahma selama tahun 2020. Peningkatan jumlah produksi pakaian Bu Rahma terjadi pada bulan apa? Nah, kita lihat ini, kalau seperti ini berarti kita harus melihat selisihnya. Ya. Kita lihat selisih peningkatan tertinggi terjadi bila terdapat selisih yang paling besar terhadap bulan sebelumnya. Kita periksa opsi jawabannya. Misalnya April, kita lihat April itu 151 dikurangi dengan ini 112. Nah, itu namanya April ya, Aprilnya. Ada 151 dikurangi 112. Ada 39. Kemudian B itu bulan Juni. Juni itu berarti 81 dikurangi 18. Juni dengan bulan sebelumnya dengan 18 akan sama dengan 63. Kemudian Juli 133, ini Juli dengan bulan sebelumnya yaitu 81, 52. September 166 dikurangi dengan 150. Kemudian yang November adalah 153, tentu saja dikurangi dengan 153 kurangi 87 sama dengan 66. Dengan demikian, di antara ini kita bandingkan tingkatan yang tertinggi selisihnya terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 66. Dengan demikian jawabannya adalah yang E. Lanjut, ya, kita tahu jawabannya ini ada. Kita hitung satu-satu ini, ternyata yang paling besar adalah selisihnya pada bulan November dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober. 153 dikurangi dengan 87. Kemudian selanjutnya, andaikan kita ada soal seperti ini misalnya. Keluarga Arif mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berusia X tahun, ini X. Kemudian anak tertua 2X, 3 anak yang lain berturut-turut X plus 2, X plus 4, 2X min 3. Jika umur rata-rata mereka adalah 16 tahun, maka anak kedua itu yang mana? Anak kedua berarti ini kan yang pertama X, anak kedua itu berarti X plus 2. Ini harus kita cari apanya dulu? Kita cari X-nya ya. Kita lihat diurutkan. Ini X, kemudian ada X plus 2 anak kedua, X plus 4 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan ternyata ada 2 tambah 4. Ini ada berapa? Ya, kemudian 16 karena apa? Rata-ratanya 16. 16 itu dari rata-ratanya 16 dikalikan dengan 5. Ini sendiri kalau ditambahkan menjadi berapa? X. X-nya ada ini X ditambah X ya. Kemudian ditambah lagi dengan X, ada 2X, 2X. Ini X, X. Kita hitung 1 2 3 3 dengan 2, 7. Jadi 7X ditambah dengan 3. 3 itu berasal dari 2 ditambah 4 kurangi 3. Nah, jadi ini 7X sama dengan 80. Dengan demikian 7X sama dengan ini pindah ke sana kan ya. 7X sama dengan 77. Didapat X-nya sama dengan berapa? Iya, sama dengan 11. Setelah ketemu X-nya 11, baru kita bisa menentukan anak umur kedua adalah
X ditambah dengan 2. Dengan demikian akan kita dapatkan bahwa anak yang kedua itu berumur 13 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.